Rumah di tengah sawah, tempat pembantaian dan pesugihan. Paranu, seorang petani berusia setengah abad, hidup sendirian di sebuah rumah tua yang terletak di tengah sawah luas. Rumah itu adalah warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal, dan meskipun kondisinya sudah sangat usang, Paranu tetap bertahan di sana. Desa yang terletak beberapa kilometer jauhnya seringkali terdengar sepi, dan rumah-rumah lainnya pun jauh dari pandangan. Suasana yang sunyi ini membuat Paranu merasa damai, meskipun banyak orang yang memperingatkan bahwa rumah itu dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Malam hari adalah waktu yang paling sunyi di rumah Paranu. Ia sering duduk di kursi kayu tua, memandangi sawah yang terbentang luas di depannya. Angin malam yang berhembus lembut membawa suara gemerisik daun padi. Namun, belakangan ini, Paranu mulai mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki berat yang terdengar jelas di sekitar rumahnya. Awalnya ia berpikir itu hanya suara hewan malam yang sedang mencari makan. Tapi, semakin malam, langkah itu semakin jelas dan teratur. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Paranu mendengar suara ketukan halus di pintu depan. Ia merasa curiga, tetapi tetap membuka pintu dengan hati-hati. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sesosok pocong yang duduk di teras rumahnya. Matanya yang kosong menatap Paranu dengan penuh kebencian, sementara kain kafan yang melilit tubuhnya tampak basah kuyup. Pocong itu tidak bergerak, hanya duduk diam, menunggu sesuatu. Paranu merasa seakan ada sesuatu yang mengancam keselamatannya. Paranu berdiri terpaku di depan pintu, tubuhnya kaku karena ketakutan. Sosok pocong itu tidak tampak seperti penampakan biasa. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan udara malam yang sepi terasa semakin berat. Paranu menutup pintu perlahan dan kembali masuk ke dalam rumah. Namun, suara langkah kaki itu tidak berhenti. Seolah-olah pocong tersebut berjalan mengelilingi rumah, mengetuk jendela dengan gerakan lambat namun pasti. Malam itu, Paranu merasa tak bisa tidur. Rasa takut mulai merasukinya, dan ia merasa seolah ada yang mengintainya. Sejak malam itu, pocong itu mulai muncul lebih sering. Setiap malam, ia melihat sosok itu duduk di depan pintu atau berdiri di ujung jalan setapak menuju rumahnya. Tak hanya pocong itu, Paranu juga sering mendengar suara langkah kaki yang berat berjalan mengelilingi rumahnya, seperti ada seseorang yang mengawasinya dari dekat. Keesokan harinya, Paranu pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan. Ia tidak menceritakan pertemuannya dengan pocong kepada siapapun, karena takut dianggap gila. Namun, saat pulang, ia melihat ada jejak kaki berlumpur yang menuju pintu rumahnya. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam rumah dan melihat bahwa pintu belakang juga terbuka. Ketika ia memeriksa lebih dekat, ia menemukan beberapa potongan kain kafan di sekitar halaman rumah. Paranu merasa semakin tertekan dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Ia tidak bisa tidur nyenyak, dan rasa takut yang menghantuinya semakin mengganggu ketenangannya. Penasaran akan asal-usul pocong yang terus mengganggunya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah tersebut. Ia pergi menemui Mbah Karto, seorang tetua desa yang dikenal dengan pengetahuan tentang dunia gaib. Mbah Karto mendengarkan cerita Paranu dengan serius. Dengan suara pelan, Mbah Karto mulai menceritakan sejarah kelam rumah itu. Dulu, rumah itu dihuni oleh seorang dukun sakti yang dikenal dengan kemampuan untuk memberikan kekayaan dengan cara yang keliru. Dukun tersebut melakukan pesugihan dengan syarat mengorbankan jiwa manusia. Setiap orang yang datang untuk meminta bantuan diubah menjadi tumbal, dan jasad mereka dikubur di sekitar rumah dan sawah yang kini dikelola oleh Paranu. Arwah mereka tidak tenang, Ranu, kata Mbah Karto dengan suara gemetar. Mereka terjebak di sini, dan setiap malam mereka bangkit untuk mencari pertanggungjawaban. Pocong itu adalah salah satu dari mereka. Paranu mendengarkan dengan cemas, merasa bahwa ia telah terperangkap dalam kutukan yang tidak ia pahami. Ia tidak bisa melarikan diri, karena rumah dan tanah ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mbah Karto memberinya sebuah jimat untuk melindungi dirinya, serta beberapa petunjuk untuk menghentikan teror yang terus menghantuinya. Meski sudah diberi jimat oleh Mbah Karto, malam-malam Paranu tetap dihantui oleh mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah yang luas, tetapi semuanya tampak gelap dan berwarna merah seperti darah. Di sekelilingnya, pocong-pocong muncul satu persatu, berjalan mendekat dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Mereka bergerak mengelilinginya, seolah-olah menuntut sesuatu darinya. Paranu terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia melihat sekeliling kamar dan menemukan jejak-jejak kaki berlumpur yang mengarah ke tempat tidurnya. Ketika ia membuka pintu, ia kembali melihat pocong itu, kali ini berdiri di tengah jalan setapak, menatapnya tanpa berkedip. Pocong itu tidak bergerak, tetapi sepertinya menunggu Paranu untuk melakukan sesuatu. Pocong itu mulai mengungkapkan pesannya dalam bisikan yang terdengar begitu jelas di telinga Paranu. Tuntaskan hutang darahmu. Suara itu bergema, membuat hati Paranu berdegup kencang. Ia merasa terperangkap dalam kutukan yang sudah lama ada, dan pocong itu adalah wujud dari dosa yang tidak terbayar. Paranu tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa rumah itu memang penuh dengan kutukan.
Ia kembali menemui Mbah Karto, yang memberinya petunjuk lebih lanjut. Untuk mengakhiri teror ini, mereka harus melakukan ritual pemanggilan roh-roh yang terperangkap di sekitar rumah. Ritual ini sangat berbahaya dan hanya bisa dilakukan dengan hati yang tulus dan niat yang kuat. Malam itu, mereka pergi ke tempat pemakaman yang ditemukan Paranu di sawah. Mereka menyiapkan berbagai sesaji dan doa-doa yang diperlukan untuk memanggil roh-roh yang telah terperangkap. Saat ritual dimulai, pocong-pocong itu muncul lagi, kali ini dalam jumlah yang lebih banyak. Mereka mengelilingi Paranu dan Mbah Karto, bergerak lambat dengan wajah yang mengerikan. Pocong-pocong itu mencoba mengganggu ritual, berusaha untuk menghentikan upacara yang bisa membebaskan mereka. Namun, dengan kekuatan doa dan jimat yang diberikan Mbah Karto, Paranu akhirnya berhasil mengatasi gangguan-gangguan itu. Setelah beberapa waktu, pocong-pocong itu mulai menghilang satu persatu, meninggalkan Paranu dan Mbah Karto yang lelah namun lega. Setelah ritual pemanggilan selesai, rumah itu tampak lebih tenang. Pocong-pocong yang menghantui Paranu akhirnya pergi. Namun, meskipun teror fisik telah berakhir, Paranu merasa ada yang hilang dalam dirinya. Ia merasa terhubung dengan tanah dan rumah itu dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Namun, meskipun pocong-pocong itu telah lenyap, setiap kali Paranu melewati sawah, ia masih merasa seperti ada yang mengawasinya. Setiap langkahnya di tanah yang pernah dipenuhi dengan darah terasa berat, seolah-olah arwah-arwah yang terperangkap masih menunggu untuk dibebaskan sepenuhnya. Paranu memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan mencari tempat tinggal baru. Namun, jejak-jejak masa lalu terus menghantuinya. Ia tahu bahwa tidak semua dosa bisa ditebus, dan beberapa kutukan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Rumah itu mungkin kosong, tetapi bayangan masa lalunya akan selalu ada, mengingatkan pada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah, seperti melalui pesugihan atau pengorbanan, hanya akan membawa kehancuran. Arwah yang terperangkap oleh dosa-dosa masa lalu tidak akan pernah mendapatkan kedamaian sampai keadilan ditegakkan. Hidup dengan cara yang benar, jujur, dan penuh integritas adalah jalan menuju kedamaian sejati. Jangan pernah terjebak oleh godaan kekayaan atau kemudahan yang datang dengan cara yang keliru, karena setiap pilihan yang kita buat akan menentukan takdir kita di masa depan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang pernah mengalami kejadian mistis atau melihat penampakan secara langsung? Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video terbaru kami. Terima kasih.